suamiku tanya, jadi tujuan kamu tuh apa mau ikut? Aku mau ikut karena aku mau ninggalin legacy ke anak-anak. I want to teach them how to have a dream. Tidak kebayang akan menang karena ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak kita pahami. Contohnya, jadi salah satunya adalah orang-orang misalnya ingin menang dengan segala cara. Jadi banyak fitnah-fitnah sekeliling. Jadi di situ. Yes. Oh, wow. Yes. Jadi aku tuh sempat dapat info dari mungkin mereka yang kontestan yang pengen menang dengan segala cara, jadi mainnya main mental gitu, nyerang mental. Jadi fitnah-fitnah itu akhirnya membuat aku jadinya lelah, artinya, dan sempat tanda kutip pengen pakai aksi bunuh diri lewat makanan. For me is not about winning or losing. If I win, I want to win in the right way. If I lose, I want to lose in the right way. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder The Entrepreneur Society di Podcast. Dan hari ini itu kita kedatangan tamu inspirasional keren banget, teman-teman. Ini first female Master Chef Indonesia. Di sini ada Chef Desi yang akan berbagi sama kita dan teman-teman harus nonton sampai akhir. Kenapa? Karena kita di sini seperti biasa kita akan ngomongin tentang kisah perjuangan dan bagaimana justru kisah Chef Desi dari awalnya mulai hingga Master Chef dan apa yang terjadi hingga sekarang. Gitu ya. Nggak pakai lama-lama lagi, langsung kita sambut narasumber kita. Chef, thank you banget udah datang dan berbagi sama kita-kita. Boleh mungkin silakan perkenalkan diri dulu nih. Jadi Chef sekarang lagi kalau dipanggil Chef atau kalau kita biasa di The Entrepreneur Society manggil kakak. Jadi enaknya apa gitu. Silakan. Halo semuanya, saya Desi. Saya pengusaha, chef, juga mentor komunitas kuliner, dan tentunya saya seorang istri dan ibu ya, jadi lumayan kompleks kayaknya. Lumayan kompleks, seru ya. Boleh, nggak apa-apa, nanti kita pengen dengar ceritanya. Nah, chef atau kakak nih? Kakak nggak apa-apa aja. Kak Desi, Kak Desi coba dong, boleh nggak ceritain dulu sebelum Master Chef nih. Jadi kita pengen tahu, kalau di luaran sana teman-teman nanti Google cari aja Chef Desi, terkenal banget ya. Cuman saya pengen dengar itu ini, Kak Desi itu sebelum Master Chef tuh ngapain aja sih? Boleh gak? Terus habis itu Master Chef-nya gimana? Nanti kita cerita ya, boleh? Silakan. Iya, saya pada dasarnya of course seorang istri dan ibu ya, dan saya juga pengusaha. Saya itu dasarnya sebelum saya ikut di Master Chef, saya adalah seorang direktur di hotel di Bangka ya. Jadi ada hotel keluarga. Namanya Novilla Boutique Resort, ini pesan sponsor gitu ya. Apa tuh? Coba tunjukin guys. Novilla Boutique Resort. Novilla Boutique Resort. Yeah. Oke. Wow, oke. Nah, seperti ini. Nah, itu dimana saya of course sebagai pengusaha, seorang direktur, ngutang-ngatik hotel lah. Intinya seperti itu sih. Memang hospitality background-nya ya? Yes and no. Karena itu mungkin the power of kepepet. Jadi kita jalanin aja gitu. Ya, kepepetnya gimana, boleh cerita gak? Kepepetnya karena ini kan bisnis keluarga. Ya, jadi pada waktu itu di Bangka itu hotel tuh masih gak banyak. Nah, tempat kita ini awalnya bukan hotel, tapi kemudian dari pemerintah tuh minta, ayolah buka hotel lah, ada kebutuhan. I see. Nah, kemudian kita buka hotel, namanya saya sendiri yang cari gitu ya. Lalu sistemnya, nggak punya background hotel sama sekali, nggak punya background hospitality, karena aku sekolahnya tuh lebih ke manajemen sebenarnya. Iya. So ya udah, saya kembali dari Australia waktu itu juga. Sama dong kita sama. Ya. Menarik. Dan ngurusin deh itu hotel keluarga karena memang gak ada yang handle. So I took it. Dan gimana Australia belajar perhotelan bukan manajemen? Enggak, aku Bachelor of Commerce. Aku di Perth. Oh, di Perth. Melbourne Bachelor of Commerce juga sama-sama kita ya. Menarik. Kertin. Yes. Tebakan tepat. Ya biasa gitu kalau teman-teman Indo ya. Dari sana pas balik ke Indo terus take over tuh berarti langsung ngurusin. Masih waktu itu masih kerja sendiri sih ya. Masih kerja sendiri dalam arti gini, papaku tuh mungkin sebagai Chinese parent. Ya kan? Kayaknya pantangan tuh gak boleh kerja sama orang, bener gak sih? Iya ya kan? Pokoknya udah kuliah, udah dia kerja sendiri aja langsung jadi bisnis, ngolah bisnis aja gitu. Waktu itu aku sempat diminta langsung mengambil atau memimpin satu perusahaan yang bidangnya very unfamiliar gitu. Ya, urusannya tuh kamera yang supply-nya ke TV station, man. Oh wow. Gitu loh. Like
I don't know gitu ya. Iya. Ya dan benar aja nggak jalan gitu. Oke. Oke, terus? Ya itu dari situ aku tetap ya ujungnya belajar lah ya. Mulai bisnis, cari bisnis lah yang bisnis kosmetik semuanya coba dijalanin. Dan Oke. nggak gitu jadi juga. Kemudian sesudah itu I married, ya got married tahun 2000. Masih jadi ibu rumah tangga, support suami ya. Kemudian waktu itu juga papaku tuh kebetulan memang sempat main sarang burung walet. I see. Processing gitu. Lalu kami juga Rumah cuci ya? akhirnya Ya, yes ya, oke. buka sendiri rumah cuci walet ya. Waktu itu ya berjalan seperti itu dulu sih. Sampai kemudian kayaknya ini mesti dijadiin hotel dan I jump in. I see, oke. Tapi setelah merintis gagal tuh? Yang pertamanya gagal, yes. Oke. Yang berikutnya tetap berjalan tapi ya gitu-gitu Hidup aja. segan mati tak mau. Iya. Oke. Ini cerita yang bagus karena kalau kita ngomongin kisah perjuangan, jadi pas lagi momen-momen itu dalam kehidupan sebelum kita Iya. masuk ke sesi MasterChef ini ya, Iya. itu kan pas baru balik terus ngerintis, terus habis itu ini tantangan apa yang terbesar yang dialami? Kalau boleh cerita, lu sempat sampai mepet banget atau enggak lah tenang aja papi masih aman gitu atau gimana? Maybe ada di situasi itu sih. Dan Nah. mungkin situasinya gini, tuh kan gue gak mau dari awal. Kenapa disuruh juga gitu. Iya. Jadi masih playing victim Oke. gitu ya. Kan itu untuk pemula tuh kayaknya kan kita paling bener ya. Bener gak sih? Yes. Pokoknya gue lebih tahu, gue sekolah di Australia. Mestinya dengerin gue kan Oh, gitu ya. oke. Sombongnya tuh masih mentok gitu. Iya. However, dari situ aku akhirnya juga belajar. Belajarnya begini. Kalau memang kita mesti berani berkata tidak. Ketika memang tidak. Oke. Gitu ya. However kan memang butuh waktu tuh untuk mencapai kata benar-benar tidak itu. Many time kita karena belum tahu kita mau lari kemana, ya nggak salah juga dicoba-coba dulu. Mungkin itu jadi jalannya menemukan tidaknya kita kan gitu ya. Oke. So Jadi kita harus bisa bilang kata tidak. yes. Banyak orang yang mau jadi people pleaser aja. Nah. Makanya jadinya ya nggak kemana-mana kan bahayanya gitu. Yes. So dari situ aku akhirnya belajar tentang karakter orang. Belajar sensitif, menggunakan intuisi dan hati nurani, mempelajari karakter orang, kira-kira nih orang oke gak sih gitu ya, kira-kira atau ini cuma topeng doang ya kan, itu kan juga butuh ilmu ya. Ya. Bersyukurnya ya ketemulah di titik, oh ternyata orang ini karakternya begitu. Dan I guess menemukan dan paham tentang orang, itu satu hal yang penting sih dalam bisnis. Oh iya, itu skill yang mahal banget itu. Nah, dari proses itu justru kan kita ngomongin tadi udah pernah ngalamin kritis segala macam. Terus hotel. Hotel langsung sukses. Oh enggak, babak belur. Oke, coba ceritain gimana tuh kisahnya tuh. Iya. Hotel itu Bangka ini kan tidak terkenal dengan turismenya. Oke. Kalau Saya kita belum pernah, nanti kalau ke Bangka Nah, teman-teman ya. Kalau mau ke harus. Bangka ingat hotelnya ya. Tadi no villa. Oke, No villa. Ya, terus. Jadi sangat jomplang lah. Kalau kita ngomong pariwisata, tentunya Bali salah satu pacuannya gitu ya. Acuannya. Bangka jauh banget lah. Jauh banget. Karena memang sekolah perhotelan buru-buru ada. Kalaupun ada ya kalau menurut pandangan saya, sorry ini ya supaya saya nggak dihakimin nih ya. Okay. Tapi menurut pandangan saya kurang proper gitu. Okay. So kami awalnya tuh harus menarik orang-orang luar. Ya. Untuk membantu kami gitu. Dan tidak adanya pengalaman yang saya sampaikan tadi dalam dunia perhotelan, tentunya yang lebih paham, yang lebih pintar. Ya, jadi ngalamin lah itu ditipu, ya kan, dibawa lari uangnya, ya. Lalu kemudian kong kali kong dengan teman-teman yang dibawa gitu. Sampai akhirnya saya berpikir begini, nggak gini nih caranya. The reason why I choose orang-orang luar yang punya pengalaman, honestly, nggak mau pusing. Kenapa? Karena ngelatih orang lokal tuh mabok men, ya mindsetnya juga, sangat very hard gitu. Yeah. Sementara dan skill nggak ada, mindset juga nggak ada gitu. Mindset yang benar nggak ada. Jadi the right way to do the business, I have to choose atau I have to pick orang-orang yang punya pengalaman. Ya at least untuk ngebantu lah. Ya sepemahaman aku kan kita tuh
merekrut sesuatu tuh karena kan perusahaan punya masalah. Benar nggak ya? Betul, Ya betul, kan? betul. Kalau punya masalah chef yang masak berarti saya mesti rekrut chef gitu. Dalam hal ini saya punya masalah untuk yang manage hotelnya because I stay in Jakarta. I see. Bukan di Bangka, jadi Iya. bolak-balik doang. Oke. Jadi dari situ kemudian kita pilihlah beberapa orang yang kalau di luar mungkin posisinya belum sampai sana, tapi kalau daerah kan bisa naik ya. Iya. Jadi kan Dipaksa gitu, naik, yes. dipaksa naik kan. Ya, it didn't work. Sampai akhirnya saya memutuskan dan belajar, hey, kalau aku rekrut orang luar, aku gampang, ya nggak pusing. Tapi kalau mereka aneh-aneh nih, dia tinggal pulang. Iya. That's it, selesai. Iya. Tapi kalau aku rekrut orang dalam, orang Bangka asli, berdarah-darah, yes, berdarah-darah. Tapi mereka minimal ada pagar yang menurut mereka jangan aneh-aneh. Lu di Bangka doang nih. Gitu ya. Ketika ada satu tindakan yang rada ngaco, most probably your reputation will be hard. Konsekuensinya, jadi will be hard for your life juga gitu. Nah itu salah satu menurut aku sih hikmat yang didapatkan untuk akhirnya ya udahlah, lu kerja keras dikit deh ngelatih mereka gitu. Dan memang kita satu-satunya, saya harus bilang begitu, hotel lokal yang membayar cukup tinggi untuk melatih SDM. Ya, We harus do jadi a lot sekolah of akhirnya things, ya. masih sekolah, dan it's expensive man. Yes, pasti. Tapi sekarang dampaknya udah terlihat ya? Bersyukur ada orang-orang kunci yang terlihat loyalitasnya, mindsetnya lebih kurang ya bisa nyambung lah ya gitu. Ya bersyukur setelah beberapa tahun berdarah-darah. Itulah dunia bisnis. Yes. Ini semua problem dialami sama teman-teman pengusaha. Kalau kita ngelihat dari sebelum-sebelumnya juga sesi-sesi teman-teman pasti ngelihat juga ceritanya mirip-mirip. Problem pengusaha kalau nggak omset, people, keuangan. Itu udah 3 aja sih itu. Ya pengembangan pasarnya segala macam semua nanti relasinya ke sana. Jadi ini kisah bagus banget. Nah, terus kita nggak ngomongin hotelnya. Nanti teman-teman kalau mau cek hotel langsung ya. Tadi linknya ada nanti di bawah. Nah, kalau sebelum tuh. Terus habis gitu kenapa bisa MasterChef? Kenapa bisa MasterChef? Wow. Part of the plan atau emang mungkin kemana Tuhan kirim saya ngikut atau gimana kisahnya tuh? Part of God's plan. Nah, gimana Not kisahnya? part of my plan, but part of God's plan. Aku dari dulu kan memang suka makan ya. Suka makan berarti begini. Aku ngerasain waktu kecil itu, aku kan 4 bersaudara. Dan mama yang selalu masak di rumah. Jadi di rumah itu karena di Bangka kan banyak seafood ya. Wah asik tuh, aduh. Pengen ke Bangka guys. Oke, terus? Jadi kita kan selalu makan sama-sama. Ketika kita makan sama-sama, mamaku itu dia suka ngupasin gitu seafood ke kita. Jadi kalau meja kita tuh bundar. Jadi dia ngupasin nih, kalau kepiting kupasin ke satu, ke Koko, ke saya, ke papa, ke ini gitu ya, ke Cici gitu ya. Udah itu nyampe ke mama sendiri, ya ini udah keburu habis kan. Oh, iya kan? Oke. Lakukan lagi gitu. Awalnya saya nggak sadari, tapi kemudian saya flashback. Hey, waktu itu mamaku kapan makannya ya? Iya, itulah seorang ibu ya, kasih seorang ibu. Oke. Then I understand that is love. Nah itu akhirnya membuat awal kecintaanku ke kuliner, masak. Jadi sharing food itu sharing love. Yes. Gitu. Yes. Awalnya seperti itu. Keren banget. Oke. Nah kemudian aku tuh nggak tahu ternyata ada MasterChef Indonesia. Yang taunya tuh ya adanya kan yang Australia, yang Amerika gitu kan. Nah kalau di hotel aku tuh sering makan sama manajemen nih, staff. Ya, yuk duduk makan, ntar chefnya yang masak gitu ya. Begitu makan suka gini, ini kamu pakai cengkeh ya? Ini kayaknya ada pakai jinten ya, gitu. Mereka tuh ternyata staff itu memperhatikan. Oke. Nah sampai akhirnya satu kali ada MasterChef Indonesia rekrutmennya untuk yang kedua pendaftarannya kan, registrasinya. Karyawanku bilang begini, Bu, ini pendaftaran linknya. Ibu daftar deh, ibu pasti menang. Wah gitu loh. Saya oke. But then I'm like, kayak apa sih?
Ya, soalnya menarik ya, kayak ngeliat MasterChef tuh waktu Anda 60 menit. Iya. Gue mesti masak sendiri 60 menit gitu ya. Bisa nggak ya? Jadi that curiosity trigger me gitu. Akhirnya mulai ya menarik juga ya. Pengen tahu gitu. Bisa atau nggak, awalnya seperti itu. Dan aku daftar. Waktu itu kalau nggak salah pendaftarannya nomor 14.758. Wow. Lebih kurang begitu. Oke. Karena yang daftar tuh Seluruh Indonesia sih ya. iya 2.500 either situ lah, pokoknya aku di tengah lah angkanya gitu loh. Oke. So 28.000 yang daftar 28.000 pada waktu itu. Wow. So waktu itu I finally sign in and then masuklah kan, ya kan ditanya nih, kenapa kami harus memilih kamu, kan mesti ini segala macam. That final question, kenapa kami mesti milih kamu? Aku tulis aja dengan pedenya, kapan lagi dapat pemenang dari Bangka. Oke, cakep. Yang penting pede dulu guys. Oke, siap. Terus dan masuklah. Masuklah. Sampai di titik itu kan belum selesai. Lalu tiba-tiba, oke, Anda terpilih menjadi kontestan. Ini syaratnya. Yang paling berat adalah syaratnya kamu harus dikarantina 5 bulan. Oh iya, karena syuting sih. Karena syuting. Akunya sih nggak apa-apa. Nah waktu itu kan, nah itu ya. Bisnisnya. My business nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ini keluarga gimana? Oh iya betul. Iya, Waktu kan? itu udah menikah ya? Waktu itu sudah menikah, Yes. dan punya 3 anak kan. Anaknya masih kecil. 8, 9, 11. Oke. Nah suami mana yang mau ditinggal dengan 3 anak? Makanya di balik istri yang hebat ada suami Ada suami yang mendukung ya. Siap. Terus? Ya, jadi akhirnya suamiku tanya, begitu ngelihat, karantina 5 bulan. Karena waktu yang bersamaan kami tuh harus pindah rumah. Oh wow. Jadi ditinggal dengan 3 anak lalu harus pindah rumah. Kalau aku jadi suami juga mikir kali kan. Oke. Make sense ya. Yeah. But then I was praying gitu ya. Kayaknya ini ada bigger purpose. Suamiku tanya, jadi tujuan kamu tuh apa mau ikut? Like, okay, this is very interesting question. And I say, let me pray about it. Dan akhirnya aku menemukan waktu, akhirnya aku bilang pada suamiku, aku mau ikut karena aku mau ninggalin legacy ke anak-anak. I want to teach them how to have a dream, achieve the dream, but you have to do the dream, the progressnya itu in the right way, not in any ways. Karena Have banyak a dream, orang, achieve a dream. ya, dan the Enjoy the progress process, in the right way ya. Karena banyak orang yang mau mencapai segala sesuatu itu dengan segala cara, gitu. Itu yang berbahaya gitu. Which is ya mungkin sah-sah aja gitu. But in my case mungkin bukan value itu yang aku dapetin gitu. Karena itu akhirnya aku disetujuin untuk ikut. Nah, it was hard. Jadi kalau disuruh mau ngulang lagi kayaknya nggak deh. Oke. Ya. Itu satu pembelajaran cukup berat lah ya. Because sebagai seorang direktur yang di bawahku ada 80 orang. Gak gampang. Dan aku mesti tunduk gitu dengan perintah. Kamu mesti begini. Siapa lo kan gitu ya. Jadi egonya tuh begitu. But because I brought it into prayer, aku dapat satu peneguhan yang cukup kuat. Why? Sampai satu saat ketika para juri bertanya ya, kamu kan direktur ngapain sih ikut gitu ya? And I answered them, saat ini aku bukan direktur, aku sama seperti kontestan yang lain. I was very strongly told like in my heart, positioning. Kamu mesti tahu positioning. Kalau waktu itu aku bilang, iya gue direktur ya kenapa gitu ya. Dan memang jawaban itu akhirnya mendiamkan para juri sih pada waktu itu gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ngomong sama tindakan gak gampang ya. Ya. Dan benar, it's hard. Gimana tuh? Hardnya karena aku mesti ya itu disuruh apa aja. Ya coba
mesti ngerjain ini, mesti ya kan banyak peraturannya ya. Contoh, datang jam 8 kita udah mesti siap ke studio. Selesainya itu kadang bisa jam 4 pagi. Ya kan? Dan pada waktu proses itu Jam 8 pagi sampai Yes. jam 4 pagi. yes. Mungkin karena itu awal-awal, Nggak kebayang sih. iya kan? Wow, oke. Nah, itu yang tidak terlihat di belakang layar gitu. Iya. Mungkin sekarang udah berbeda ya, tapi waktu saya tuh seperti itu gitu. Dan waktunya kita capek, kan nggak ada ranjang yang enak buat kita tidur. Jadi aku tuh mesti nyusunin bangku gitu. Nyusunin bangku, tidur di sana pakai hoodie tutup aja gitu loh. Wow. Jadi kayak homeless. Dan ini oke. Keren. Terus? So, itu kalau bukan paham atau dikuatkan tentang positioning, I don't think I'm gonna do that. Karena kayak, ya, kok gue digituin sih, enggak dong. Gue mesti temen yang proper dong gitu. Jadi ya itu PR yang lumayan. Humbling experience tapi. Yes, I learned a lot from that. Ya, itu proses. Proses. Terus ini biar singkat aja, setelah dari MasterChef kan udah tuh, kebayang gak sih bakal menang? No. Enggak. Dan? Tidak kebayang akan menang karena ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak kita pahami. Contohnya, jadi salah satunya adalah orang-orang misalnya ingin menang dengan segala cara. Jadi banyak fitnah-fitnah sekeliling. Jadi Di situ? yes, Oh, wow. yes. Jadi aku tuh sempat dapat info dari mungkin mereka yang kontestan yang pengen menang dengan segala cara. Jadi mainnya main mental gitu, nyerang mental. Begitu skill nggak bisa diserang mental kan gitu ya. Jadi kamu tuh sebenarnya cuma ditaruh doang gitu. Kamu tuh gak bakal menang. For me is not about winning or losing. If I win, I want to win in the right way. If I lose, I want to lose in the right way. Jadi fitnah-fitnah itu akhirnya membuat aku jadinya lelah. Artinya, dan sempat tanda kutip pengen pakai aksi bunuh diri lewat makanan. What? Yes. I'm like, segitunya? yes. Terus? Yes, dan aku ngomong suamiku, kayaknya gue gak tahan deh. Gue mau keluar deh. Ini banyak banget nih yang ini gitu loh. Tapi suami kan bilang ya janganlah gitu. Ya. Tapi kan karena mental nih kena mental kan bahasa orang sekarang. Jadi aku tanya teman komunitasku. Ya, kebetulan komunitas di dalam gereja, mereka bilang, "Des jangan dong Des, lu waktu mau mundur tuh kemarin tuh dari awal-awal. Yang sekarang udah top 7 mau mundur gitu." Tapi kan mereka nggak ngalamin ya apa yang aku alamin. Iya. Iya kan? Sampai akhirnya aku punya mentor yang bilang, enggak, this is what you have to do. So I follow. Ya kan? Makanya untung ya ada mentor tuh menuntun kan. Yes. Ya itu yang terjadi. So aku tuh udah nyalamin my runner up. Congrats ya, kamu yang menang. Hah? Maksudnya gimana? Aku udah congrats ke dia. Karena kayaknya ini kayaknya intrik nih, ini banyak tipu-tipunya nih. Jadi aku udah dari awal tuh udah nyalamin dulu ke ya kan to dua besarnya ya. Aku udah nyalamin dia dulu bahwa congrats kamu akan menang gitu. Oke. Believing that I'm not gonna win. Oke. Segitunya? Yes. Wow. Terus ternyata? Ternyata I won. Wow. Jadi ya by the grace of God ya. By the grace of God. Iya. Rasanya gimana tuh? I realize it's all by grace. Bukan supaya gue kelihatan rohani, bukan gitu. Karena I don't have the background gitu. Semuanya benar-benar belajar sendiri gitu ya. Jadi kalau dibilang bangga enggak? Bangga, tapi ya bangga ya gitu. Bukan sampai gue enggak gitu. Itu sih yang aku rasain sebenarnya. Yang kita bisa tarik nih dari sesi ini tuh teman-teman, kita bisa lihat dari setiap ada prosesnya. Terus habis itu masuk ke multinational company, belajar yang tadinya kalau kita nggak punya ilmunya juga bingung mau gimana. Dan justru saya bilang Kak Desi, Chef Desi ini tuh udah bisa sekarang itu berbagi ke banyak teman-teman UMKM di luar sana melalui komunitasnya. Kita pengen belajar, justru ini kan kita ngomongin ilmunya. Di video selanjutnya teman-teman bisa nonton juga nanti ya. Itu ada
ilmu-ilmu yang kita pengen bagikan buat terutama teman-teman pengusaha kuliner juga nanti dari apa pengalaman yang sudah didapat dari Kak Desi di sini. Jadi stay tune dan bisa belajar terus bareng kita-kita. Kalau teman-teman pengen belajar nanti kewirausahaan, ilmunya, komunitas yang positif punya vibrasi yang mau berkolaborasi bersama-sama, please gabung sama kita-kita di The Entrepreneur Society. Kenapa sih UMKM? Ya, saya mungkin bilang malah bisnis rumahan lah ya. Mereka tuh kenapa mereka sulit untuk bertahan? Ya, menurut saya ada dua hal ya yang menjadi dasar. Ya, pertama adalah mereka tidak paham tentang simple branding. Setiap orang saya rasa butuh kerendahan hati untuk belajar. Yes. Ya, kalau mau maju yang mesti belajar. Betul. It's impossible for you to go further, tapi dengan cara yang sama kan nggak mungkin gitu. Buang pikiran bahwa aku tahu semuanya. Yes. Karena kebanyakan kita tidak tahu banyak, malah hanya sebagian kecil yang kita tahu. Tapi yang lebih penting setelah kita tahu itu, kita lakukan. Nah teman-teman di video sebelumnya kalau teman-teman nyimak ya kita udah ngeliat kisah perjuangan dari seorang kakak direktur kakak Desi, Chef Desi kita sebut ya, yang mengalami proses pembentukan dalam hidupnya itu melalui tadi beberapa ngerintis, gagal, jatuh bangun terus habis itu masuk ke MasterChef. Masuk ke MasterChef itu juga dengan penuh perjuangan di sana dan bahkan dengan hati besar legowo bilang katanya nggak tahu udah nggak mungkin menang lah. Tiba-tiba jadi the first female MasterChef di Indonesia. Itu udah banyak. Terus habis itu ngeliat juga setelah itu langsung di-hire sebagai konsultan F&B ya atau konsultan apa tadi F&B bener ya? Ya, flavor company. Flavor company ya. Jadi di perusahaan multinasional dari Jepang dan dari situ dapat pengalaman yang luar biasa. Nah, ini teman-teman harus nyimak video ini sampai akhir. Kenapa? Karena di sini justru kita bakal banyak belajar. Kita akan gali otak dari Chef Desi dari ilmu yang udah ada yang sering beliau bagikan. Jadi kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society dan ke podcast. Dan di sini teman-teman kita mau belajar sama-sama dari seseorang yang inspirasional banget. Ini nanti teman-teman bisa follow Instagramnya langsung Inspirational Chef atau Instagram boleh ditampilin di sini. Dan nanti Chef Desi silahkan perkenalkan diri lagi singkat aja. Ini teman-teman bisa follow ya Kak Desi Trisnawati dari First Female MasterChef Indonesia. Asik ya gitu kan. So silakan coba ceritakan sekarang nih setelah MasterChef tadi kan udah international F&B company itu flavor company. Lagi sibuk ngapain? Bikin apa nih? Ini di depan kita nih ada beberapa kreasi produk. Mungkin diceritain dulu. Lalu nanti saya pengen tanya lagi. Chef Desi ini tuh punya hati yang besar, pengen berbagi buat teman-teman juga. Dan akhirnya setelah waktu zaman pandemi kemarin, itu beliau berbagi ilmunya tuh lewat Komaku. Nanti kita pengen ceritain sama-sama. Tapi ini dulu nih coba, gimana nih? Iya, ini beberapa produk aja yang kita jalani yang dalam bentuk produk ya. Ini ada crispy sambal. Crispy sambal? Iya, crispy sambal Apa ini? The right combination antara sambal dan kremesan gitu. Oh wow, jadi buat lauk nih ya? Buat lauk, buat kadang-kadang gini ya, kita tuh kan kalau suka jalan ke luar negeri atau sekarang lagi sahur gitu ya, kan makan tuh mau yang simple-simple gitu ya. Betul. Kalau yang suka jalan ke luar negeri mau nyari sambal bawa yang berminyak-minyak kan ribet gitu. Yes. Dan ada kalanya makanan itu khususnya mungkin di Eropa gitu kan beda taste-nya dengan Indonesia yang cukup bold gitu kan taste-nya. Jadi temen yang asik lah memenuhi kebutuhan market Indonesia itu yang sukanya gorengan dan sukanya sambal gitu kira-kira. Oke, tujuannya buat begitu teman-teman. Yes. Ini crispy Sam tadi ya. Ini sambal mata, terus ada sambal kemangi. Jadi ini sebenarnya target pasarnya. Kalau kita ngeliat teman-teman boleh follow juga Instagramnya di crispysambal.id. Itu buat lauk kalau misalkan lagi tadi mau pergi. Dan ini kayaknya cocok banget buat teman-teman kita yang umroh. Yes. Ya kan? Karena apa? Kalau di sana saya sering denger laporannya tuh kalau mau makan tuh susah tuh rasanya. Betul. Pada bawa sambal sachetan segala macam. Ini bisa menjadi satu solusi yang bisa dicobain ya. Nanti kalau mau dapat bisa ngeliat di crispysambal.id teman-teman ya. Gitu. Terus yang ini apa nih? Kita ngeliat produk berikutnya. Kalau ini adalah produk madu ya. Cuma beda banget dengan madu yang umumnya kita temukan di pasaran. Karena ini jenisnya dari madu dari lebah yang tidak menyengat.
Nah, bingung kan? Tidak Apa tuh? menyengat kan? Coba diceritain. Karena gini, madu itu ternyata ada 2 macam. Ya. Ada yang menyengat, yang tergantung bunga. Makanya kita temuin di pasaran tuh ada yang mungkin bunga kelengkeng, ada yang clover. Nah, itu jenis lebahnya yang menyengat. Oke. Biasanya teksturnya itu lebih kental dan mereka lebih manis kalau jenis madu yang ada biasanya di pasaran ini. Kalau lebah yang tidak menyengat, dia secara tekstur itu lebih encer dan dia lebih asam. Antioksidannya justru sangat tinggi dibandingkan madu biasa. Ini kalau orang tidak paham, mereka kan berpikir ini kenapa madu rusak ya? Kok asam gitu? Ya. Ini encer kenapa dikasih air ya? Padahal pada dasarnya memang jenis lebah tidak menyengat ini karakteristik dari madunya itu memang berbeda. Coba kita lihat nih. Boleh. Ini teman-teman nih kita lihat nih. Ini packagingnya juga mewah banget sih. Iya. Hah? Ini yang drop. Namanya Meliponini. Coba kita lihat nanti teman-teman kalau penasaran ya. Kenapa tapi kenapa emang? Kenapa mulai bikin madu? Sebagai seorang chef nih, ada hubungannya nggak? Stingless bee honey kita lihat teman-teman ya. Sebetulnya ini adalah another business opportunity ketika bisnis yang lain drop. Oh, I see. Iya. Nah, itu bisa diceritakan tuh. Gimana tuh? Iya, I think di dalam hidup kan tentu ya banyak uncertainty ya. Dan sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha kita kan harus melihat peluang. Ya, peluang-peluang yang akhirnya mungkin membuat kita bisa menjadi solusi atau bisa menjadi extension of our business kan gitu ya. Yeah. So waktu itu memang kondisi sarang burung walet lah yang suami saya sempat jalanin itu lagi drop karena kondisi ada yang aneh-aneh pakai obat ya waktu itu. Sementara kita yang bisnis sarang burung walet yang nggak pakai obat juga jadi terdampak gitu. Pasti. So again ada business opportunity yang kita lihat, hey ini ada satu yang beda nih. Kami pelajari, nah ini memang yang ngawalin suami saya sih. Saya lebih ke yang brandingnya gitu ya. Dan kita mencoba terlebih dahulu selama 2 tahun untuk menemukan gitu. Apa sih bedanya gitu ya. Salah satunya pada waktu itu yang kami alami adalah suka sakit tenggorokan. Oke. Ya. Dan kalau sakit tenggorokan apa yang kita makan? Antibiotik, benar gak? Betul. Ya kan, dan di Indonesia itu tuh freely given gitu kayaknya antibiotik gitu. The same thing and the same time, I mean, aku tuh mulai aware kenapa ya sekarang nih banyak sekali penyakit, salah satunya waktu itu yang aku pahami adalah autoimmune. Oke. Kenapa ya? Kok tiba-tiba dengar ini autoimmune, itu autoimmune, ini autoimmune, why gitu? Makanannya ya. Makanannya mungkin gitu kan. Lalu aku mulai sedikit mempelajari salah satunya. Again, I could be wrong because I'm not doctor, I'm not nutritionist. Tapi ini apa yang aku alamin. Supaya ini disclaimer dulu nih. Jadi aku sedikit pelajari lah. Salah satunya adalah menggunakan sebetulnya bahan-bahan atau obat atau suplemen yang sebenarnya tubuh nggak perlu. Karena setiap orang itu kan Tuhan ciptakan unik. Iya, betul. Aku nggak bisa bilang ini bagus cobain deh. Bisa jadi, tapi bisa juga enggak. Karena beda kondisi tubuhnya. Lalu kemudian setelah kami coba, jadi kami mulai mengurangi, kalau bisa udah deh kita ngurangin obat. Pakai yang natural aja. Di Indonesia, produk natural itu masih sangat jarang. Betul. Ya, karena marketnya Indonesia itu mesti bold. Ya, tadi aku sempat ngomongin aku ada di Flavor Company, wah itu cepet tuh karena bukan hanya generasi micin, memang sebenarnya semuanya juga suka yang something yang micin, yang kuat, betul, istilahnya gitu kan. So back to that, kami kemudian mencoba, lalu saya ngeliatin dan merasakan manfaatnya, baru kemudian kami masuk ke dalam pasar. Ya, berdarah-darah juga karena mungkin pada waktu itu satu orang belum paham, marketnya belum ada, ya kan. Jadi kami mengedukasi ini lumayan lah. Waktunya gitu, dan saya juga banyak belajar. Bahkan kalau boleh jujur, awalnya kalau menurut saya sekarang mungkin udah nggak jadi masalah. Nama pun salah satu kesalahan yang tadinya dibuat kalau menurut saya. Because sesudah saya makin belajar, saya baru tahu brand itu kan masih gampang diingat. Betul. Kita pakai nama Meliponini honey itu banyak banget yang salah, susah mengingat gitu. Betul. Sedangkan itu kami ambil karena nama asli dari jenis lebah yang tidak menyengat, Melipona atau Meliponini. Jadi
alasan dibuat, wah itu mengedukasinya. Man, it's so hard, a lot of money gitu ya. Iya. Kita mesti orang coba, sampai ada yang coba juga masih apa, meli apa gitu ya. Iya, Sampai iya, lupa iya. gitu. Tapi bersyukur saat ini sih justru menjadi salah satu selling point karena beda dengan nama yang lain dan kami juga sudah ekspor Mantap. di Amerika dan juga di Hong Kong. Nah, Ya. Amerika mereka cukup kenal dengan nama Melipon ini I see. karena Amerika Latin mereka umum dengan produk madu lebah tanpa sengat atau trigona disebutnya atau kelulut gitu. So again sesuatu yang salah enggak selalu salah banget ternyata ketika kita bisa pelajarin gitu. Apa sih yang biasanya dilakukan dan diajarkan? Kalau kita ngeliat ya, untuk pelaku usaha kuliner pemula, biasanya tuh apa yang Chef Desi bagikan? Oke. Awalnya belajar dari pengalaman saya dan mengobservasi gitu ya. Kenapa sih UMKM ya saya mungkin bilang malah bisnis rumahan lah ya. Mereka tuh kenapa mereka sulit untuk bertahan ya. Menurut saya ada dua hal ya yang menjadi dasar ya. Pertama adalah mereka tidak paham tentang simple branding. Simple branding tuh begini ya. Mungkin teman-teman atau teman-teman yang nonton juga suka ngelihat kadang-kadang kita lagi jalan tiba-tiba itu ada mereknya Sari Laut tapi jualan ayam goreng dan bebek goreng. Itu emang hidup di laut mereka. Ya kan, itu kan jadi bingung gitu kan. Dan saya menemukan banyak banget yang ketika dia oke, aku jual apa ayam goreng. Ini kenapa logo lu Ikan bakar. nggak jelas gitu iya, gitu iya, loh, iya. ya kan? Jadi mereka hanya menyampaikan atau keinginan yang ada dalam pikiran mereka dituangkan aja. I see. Aku sukanya begini ya, contoh ya. Dulu ada yang jualan, salah satu yang saya mentor, jualannya tuh sambal cumi asin. Ya. Sambal cumi asin. Oke. Lalu logonya hot pink warnanya, ya kan? So they don't understand about psikologi warna, Oke. ya kan? Kenapa kamu pakai hot pink warnanya? Karena aku suka. Tapi kan bisnis itu bukan tentang aku suka, especially tentang branding kan. Ya. Dan ini pasti berkembang terus. Nah hal-hal itu salah satunya yang saya sampaikan. Dan kedua adalah problem dari kuliner khususnya hari ini enak, besok beda lagi. Ya. Di zaman pandemik saya ngalamin pengen ngebantu temen. Karena kerjaannya enggak, suami juga akhirnya dirumahkan, lalu dia mulai bikin siomay. Ini pengalaman yang paling aku ingat. Lalu bilang begini, cobain dong, aku coba. Ih enak loh. Dalam hati kan kita mau support ya. Aku pesan 10. Begitu pesan 10, hancur lebur. Kualitas ya. Kualitasnya. Iya, konsistensi juga ya. Oke. Saya jadi bilang begini, satu sisi kan jadi sebel ya. Lu mau dibantuin, kok jadi bikin malu gue sih? Gitu ya. Betul. But then I understand, memang dia gak paham. Perhatikan teman-teman ya tadi. Terus lanjut. Lalu kemudian akhirnya aku ajak dia untuk terlibat. Kamu mesti bikin standar resep, mesti bikin ini segala macam. Ikut. Suaminya yang tadinya tidak pernah masuk dapur, akhirnya bisa ikut. Jadi ada SDM yang baru, ada tambahan gitu. Yeah. Kalau tadinya kan mesti nyari orang, nggak ada orang. Padahal ada nih sebenarnya ada resources yang lain, tapi nggak bisa jalan gitu ya. Yang kedua yang saya alamin, yang menurut saya itu cukup membekas dalam hati saya. Nanti mungkin kalau satu kali ke Bali boleh mampir ke sana. Oh di Bali? Di Bali, Okay. Salah satu mentor kita, dia jualnya itu mie goreng Makassar di daerah Denpasar. Oke. Awalnya tuh udah males ikut kita punya mentoring karena itu another seminar gitu ya zaman itu. Lalu kita ngomongin tentang brand. Ketika saya lihat, saya bilang kamu nih nggak punya brand. Yang kamu munculkan itu adalah produk, bukan brand. Betul. Emang kamu aja jualan mie goreng Makassar. Betul. Akhirnya baru mudeng gitu kan. Iya. Akhirnya ditemukanlah satu merek namanya Pelita. Dan kemudian saya ngajarin juga bagaimana cara membuat standar resep yang bagus supaya tanda kutip nih ya enggak dikerjain chef. I have to say it clearly ya. Kadang-kadang usaha kuliner itu
makanya mungkin para chef juga mesti bertobat ya, ya Kenapa kan? Artinya gini loh, bahwa kita juga nggak boleh merasa bahwa gara-gara aku bisnis kamu jalan, kalau enggak nggak mungkin deh gitu. Jadi ya kan, mestinya kan ada komunikasi yang baik, ada pemahaman yang baik. Loh. Bahwa dimanapun kita kerja itu ya secara attitude kita mesti benar lah, dua belah pihak, Betul. pengusaha maupun karyawannya juga. Ya. So kemudian ikut dan dia bilang saya mau dibajak nih. Saya tanya, kamu sudah tahu standar baku belum? Belum. Oke, let me tell you, let me teach you. Kemudian diajar. Dia sudah 11 tahun di Bali, nggak pernah untung. Oke. Ya, kemudian tahun berikutnya ketika ikut sambil nangis-nangis telepon ke saya. Thank you katanya. Say why? What happened? Ini pertama kalinya saya bisa untung 20% dan di zaman pandemik. Wow. Dan bukan hanya itu, setelah saya mengikuti standar baku, saya baru tahu ternyata saya bisa save 30%. Gitu. Jadi hal-hal ini yang jadi kecolongan gitu kan. Ketika kita tidak paham dua hal ini, satu, kita aku nggak ngerti jualan, ya satu, lihat aja dari brandnya, simple brand aja nggak usah aneh-aneh. Kedua, proses operationalnya itu bagaimana, dua hal itu. Kendala terbesar pengusaha kuliner kelas awal apa sih? Iya, salah satunya pasti bagaimana cara mensosialisasikan produk mereka. Ya, teman-teman pemula nih. Ya kembali ke mindset sih pasti ya. Sisi lain pasti karena kekurangan orang. Jadi CEO kan, Chief Everything Officer kan. Yes. Udah pasti. Jadi mesti ngerjain sendiri. Betul. But again, kalau misalnya mereka sudah tahu secara HPP-nya tahu berapa, kan mereka bisa misalnya alokasikan 10% nih dari produk ini untuk biaya marketing misalnya. Ya kan, untuk orang perkenalkan gitu ya. Saya punya joke begini ya. Ya sebagai saya Kristiani, joke-nya begini, yang hanya bisa pakai Iman Thomas itu cuma makanan. Aku makan dulu baru aku percaya gitu. Oke. Karena kalau enggak kan ya apa yang boleh percaya, enak nggak enak ya. Karena sekarang lagi ada masa-masa di mana semua ya mungkin bukan semua lah ya, banyak food blogger yang semua enak. Begitu kita coba makanan viral ternyata ya nggak sesuai gitu. Mungkin kita bukan marketnya, tapi itu terjadi gitu. So mereka bisa alokasikan gitu. Oke, misalnya teknik pertama caranya diskon 10% misalnya. Tapi kan kalau mereka bisa hitung dengan adanya standar baku tadi berkelanjutan dengan harga, udah ada dana yang bisa alokasikan untuk marketingnya. Atau mungkin untuk di ads-nya sosial medianya misalnya. Betul. Tapi kalau sosial media juga masih campur-campur, ya kan? Hari ini jalan-jalan, besok dia jual ayam gitu kan. Bingung, kamu jualan apa gitu. Nah itu kita tegasin juga sih. Harus dipisah lah minimal, kalau nggak akun personalnya jalan-jalan sama akun bisnisnya mungkin ya. Oke. Ya kecuali kan untuk personal branding ya, itu mungkin beda ya. Tapi kalau produk sih. Betul memang. Ya itu kesalahan-kesalahan yang umum paling dilakukan. Nah Komaku sendiri nih, itu udah berapa lama berdiri dan apa yang rencananya mau dicapai dari Komaku? Boleh diceritakan nggak? Gitu kan? Ini dari tadi kita belajar ilmu ya, dari janji ilmu udah dikasih tuh ya untuk pengusaha kuliner kelas awal seperti apa? Komaku sendiri sebetulnya ini adalah komunitas inspiratif ya, yang kita mau punya kecerdasan dalam mengolah keuangan mereka, juga berdampak juga ekonominya buat ekonomi keluarga dan bangsa juga tentunya, karena bangsa Indonesia kita tahu ya salah satunya bertahan karena UMKM-nya kan. Yes. Nah dan juga kita juga bergerak dalam membantu sesama gitu. Komaku saya tuh nggak terlalu banyak yang aneh-aneh gitu ya. Saya pengen aja ada orang-orang yang berkualitas gitu, produknya berkualitas dan bisa dipercaya. Dan akhirnya pergerakannya itu di dalam dunia F&B juga bisa berjalan gitu ya. Salah satu yang kita lakukan, kurasi produk aja saya punya tim. Jadi nggak bisa kurasinya Chef Desi aja, nggak bisa. Kita ada tim, karena my taste, I might not be your target market gitu. Betul. Jadi ada tim kurasi yang melakukan itu. Bukan hanya itu, kita juga mengkurasi orangnya. Ini orangnya mau maju atau enggak? Iya. Kalau nggak mau berubah ya udah lupakanlah ya ke situ. Nggak bisa dipaksa. Betul. Lalu produk ini kita kasih beberapa opsi. Apakah kamu mau jadi white label, lalu kamu masuk ke kafe-kafe kecil gitu ya.
Dan itu membantu mereka dan itu sudah terjadi secara funnelingnya gitu. So mereka ketika brandnya oke, orangnya oke, produknya oke, lalu yuk kita masukin kok ke kafe dan ada beberapa yang sudah kita lakukan itu ya mereka akhirnya dapat pendapatan lebih. Karena kan mereka lemah di sosial media untuk jualan sendiri retail. Oke, tapi duit kan masih masuk nih. Ya udah, kita kasih jalan deh ya ke B2B aja. Nah itu ngebantu mereka akhirnya bisa lebih cash flow-nya minimal lebih bisa muter gitu. I see, oke. Wah, itu bagus banget. Sangat-sangat senang. Memang kalau kita ngomongin tadi dari CFDC ini tuh punya satu vibrasi positif dan benar-benar punya tujuan mau ngebantu teman-teman pengusaha kuliner di Indonesia untuk maju. Jadi teman-teman bisa nanti langsung follow aja, terus nanti ngeliat juga kalau pengen tanya-tanya langsung DM ada yang jawab ya. Bisa. Ya gitu kan, ini komunitas maju kuliner, nanti di situ ada komaku ya, langsung di Chef Desi aja dari situ teman-teman. Dan saya gini, di Entrepreneur Society itu kan kita udah di jalan tahun 8 tahun ya, 8 tahun sekian lah gitu kan, dan kita juga ketemu dengan banyak orang-orang. Jadi ada kita nggak bisa paksa mereka tuh untuk, ya nggak bisa semuanya dipaksa untuk sukses gitu. Kita cuma bisa nunjukin pintunya. Yeah. Nah mereka yang harus mau melangkah melalui pintu tersebut. Kita nggak bisa paksa dorong atau kita seret, nggak bisa gitu kan, karena ya percuma juga. Jadi kita juga ngalamin ada yang penting ngerjain PR sih sebetulnya. Kalau tadi udah dikasih tuh, tadi ilmunya banyak ya teman-teman, udah belajar gitu juga buat, terutama kalau kamu pengusaha kuliner, yang penting tadi brandnya ya jangan rancu deh gitu istilahnya. Terus standar baku kita ngelihat, karena apa? Itu perlu tahu supaya konsistensi. Biar minimal customer kamu kalau tahu, oh nih makan bakmi ini enak, besok masih enak, lusa masih enak gitu kan. Nggak usah ngomong catering yang gede-gede dulu deh gitu kan, karena ya minimal makan konsisten buat makan siang tiap hari juga enak gitu, kayak warteg atau apa gitu kan, tetap konsisten. Dan ya mau majunya itu loh, kemarin ke mental. Saya pernah ngadepin waktu itu ada satu pengusaha, dia ya udah dikasih PR nih, kamu harus rubah packagingnya. Dia ngambil masih ngambil dari pabrikasi, terus ada labelnya. Ya kenapa nggak, mungkin bisa aja di labelin sendiri, terus dibikin packaging sendiri, terus dijual gitu kan. Saya nggak sebut apa gitu karena nanti menyentil. cuman ya 5 tahun kemudian ya dia tetap begitu aja, masih sebagian kerja sama orang, masih nggak mengerjakan PR dan sebagainya. Akhirnya jadi ya segitu kita nggak bisa paksa. Tapi ngelihat yang benar-benar mau maju itu benar-benar ada yang tadinya masih itu kalau ngelihat di beberapa video sebelumnya teman-teman ya, ada Kak Stefanus Wibowo, itu dia dari Steve Handmade, dari gesek kartu kredit ngutang 3 juta, sekarang omset udah ratusan tuh kita ngelihat. Jadi itu terjadi dalam 5 tahun 6 tahun itu bisa bertumbuh berkembang tuh, ya waktu itu menentukan juga gitu kan. Tapi kalau kamu mau konsisten, yang penting tadi setia kepada prosesnya. Kalau enggak ya percuma gitu. Nah kalau pertanyaan terakhir nih, jadi menurut Kak Desi, perkembangan tren kuliner di Indonesia saat ini seperti apa? Peluang terbesar yang bisa dimanfaatkan para pebisnis kuliner? Ya, saya rasa salah satu yang sedang naik adalah makanan kesehatan. Ya, karena kenapa? Saya lihat kalau dulu kan orang tuh nggak terlalu nyari tuh yang natural produk yang gluten free jarang tuh. Yes. Ya kan, tapi karena sekarang dengan perubahan zaman, apapun itu penyebabnya gitu ya, makin terlihat orang-orang kayaknya akan mulai realize, kamu mesti makanan sehat nih. Ya, yang orang mulai alert bahwa you have to make food as your medicine, atau you have to eat medicine as your food. Exactly, betul. Nah, itu salah satu yang saya perhatikan ya, lagi ngetrend. Tapi dalam sisi yang lain ya generasi-generasi ini ada juga yang tergantung dari tren yang mereka lihat kan. Betul. Ya kan. Sekarang sih Korean saya dengar udah mulai agak turun gitu. But makanan sehat sekarang udah mulai banyak nih. Yes. Which is good. So we start to realize bahwa penting gitu menjaga makan kita gitu kan, dan penting untuk tahu what is your food gitu. Betul. Ya. Karena kalau enggak ya itu jadi kayak lingkaran setan kan, makanan tuh larinya kemana-mana. Itu saya kira. Itu match banget karena emang dalam 2-3 tahun terakhir tuh saya dulunya bulet. Terus lagi ngurusin. Jadi memang apa yang kita masuk ke tubuh itu ya menentukan kitanya sebetulnya. Jadi ya benar banget kalau misalkan tadi sumber penyakit ya terbesar sih sebenarnya dari makanan yang kita makan gitu. Mau kita makannya sakitnya instan atau sakitnya jangka panjang. Ya makanya tapi tren ini karena waktu baru mulai balik Indonesia lagi 2014-15,
Kalau saya baliknya segitu. Tuh Cewek Desi kapan tuh baliknya tuh? 98 saya sudah 98 balik. ya, Ya. oke. 2014-15 itu kita balik. Saya nyari tuh untuk kayak ayam goreng lah. Kalau di sana ada ayam bakar gitu Ya. kan. Di sini ayam bakar tuh ya ada yang nggak ada brand yang gimana gitu kan. Kalau di sana tuh ada sekarang udah mulai banyak. Terus ngeliat juga kayak cari makanan organik, terus ada catering sehat, terus ada ini itu dan ini juga kan tadi kan ngomongin juga kalau ngomongin autoimun segala macam. Sebenarnya ada beberapa teman-teman kita member-member juga yang dia autoimun dan minum sampai kayak apa ya, steroid kalau nggak salah atau segala macam yang sampai membengkak gitu ya. Saya udah berapa tahun nggak ketemu, kemarin baru ketemuan lagi. Itu terus ngeliat dia lagi udah kurus banget dan bagus karena apa? Cuman daripada minumin obat yang nyembuhnya lama, akhirnya dia mulai jaga makan dan itu benar-benar autoimunnya bisa termanage dengan baik gitu. Jadi kayak ya benar banget yang tadi you mention sih sebetulnya. Jadi tren ini akan on the rise dan teman-teman juga bisa kapitalisasi ke sana. Dan kalau ngelihat mungkin dulu masuk ke Indonesianya orang-orang masih belum mau bayar, kan sekarang kan yang makanan sehat itu kan Iya. sedikit lebih pricey gitu kan Iya. ya. Ya mungkin karena prosesnya dan sebagainya lah. Tapi sekarang marketnya udah mulai meningkat di kota-kota besar. Ya. Tapi kalau di daerah mungkin masih belum gitu ya. Mm-mm. Gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi satu peluang buat teman-teman semua yang nonton gitu ya. Sekali lagi kalau biasanya di akhir sesi saya pengen kasih Kak Desi ada pesan dan kesan, pesan tips and tricks atau anything buat teman-teman yang nonton. Ini final question. Dari bilangnya final, nambah lagi gitu kan. Buat teman-teman yang nonton ada pesan nggak dari Kak Desi buat teman-teman semua, silakan. Ya, saya rasa kita mesti menjadi orang yang satu mau terus belajar. Ya, humble ourselves, buang pikiran bahwa aku tahu semuanya. Yes. Karena kebanyakan kita tidak tahu banyak, malah hanya sebagian kecil yang kita tahu. Tapi yang lebih penting setelah kita tahu itu kita lakukan. Ya. Belajar doang nggak dilakukan percuma. Iya, karena banyak orang yang aku tahu ini, tapi kalau nggak dilakukan there's no point. Yes. So jadilah orang yang memang belajar, tapi juga put it into action. Itu aja sih dari saya. I like it. Terima kasih Kak Desi yang udah datang berbagi sama kita. Much appreciated dan sukses terus. Semoga terus menjadi dampak perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama melalui Komaku dan nanti suatu saat melalui kita juga di Entrepreneur Society.